Ya, selamat datang di GG Podcast, Bincang Bintang Bukan Sekedar Viral. Dan di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir anggota DPRD Provinsi Bali. Betul ya, Ligong ya? Betul Mas. Beliau bernama Anak Agung Gede Agung Suyogo SH. Iya. Selamat malam, Ligong. Ya, terima Selamat kasih. datang. Selamat malam Sukses. Mas Bay. Iya. Sehat, Ligong? Sehat, Wah, Astungkaro sampai sekarang masih diberikan kesehatan. Harus seterusnya harus sehat karena kami sangat membutuhkan sosok seperti Bligung. Siapa tahu bisa memberikan aspirasi, aspirasi Iya, betul ya? betul. Solusi, keluh kesahnya, itu lewat Bligung bisa tersampaikan secara benar. Itu Bligung. Nah, ini Bligung ini adalah seorang DPRD termuda di Bali ya, Bligung ya. Ya, Umur ya, berapa, Mas. Bligung? Sekarang umur 27. 27. Wah, hebat, termuda 27. Dari tahun berapa, Bligung? Waktu itu jadinya di 2019 berarti ya. umur masih 25 ya? 25 kurang lebih ya. Luar biasa. Luar itu biasa. ya itu Bligung terpilih karena bagaimana, Bligung, kalau boleh cerita, Bligung? Oke, jadi singkatnya aja ya Mas. Singkatnya ya. aja Mas. Betul. Jadi waktu 2018 itu sebenarnya yang jadi calon calon DPRD Provinsi Bali itu kan Bapak. Oh, iya, Haji. Cuman dalam prosesnya waktu itu sudah daftar calon sementara kalau tidak salah. Kalau tidak salah saya ingat itu sudah masuk daftar calon sementara, ternyata Bapak meninggal gitu. Nah, jadi dari desaan masyarakat ya kita bilang internal desa dulu di desa kita dulu di daerah Sanur ya? Iya, daerah Sanur. Jadi dimintakan pertimbangan siapa kiranya yang mau menggantikan atau yang lebih bagus menggantikan almarhum. Oke. Jadi dipakailah saya waktu itu. Wah, luar biasa. Ya, dengan segala macam pertimbangan, siap tidak siap, rela tidak rela, mau tidak mau, ya. Jadi sampai ya nih ya. Jalani saja semaksimal mungkin dan sampai sekarang Astungkaro. Ya, semoga bisa berjalan. Ya, semoga konsisten dan diberi kelancaran lah pokoknya, Bligung. Nah, ini berarti Bligung ini memang kalau biasanya kan ya kita jangan sebutin nama lah. Biasanya kita kenal nih orang-orang yang bermain dengan bukan bermain, yang terjun ke dunia ini itu tujuannya nggak baik gitu loh. Nah, Bligung sendiri memang masyarakat yang meminta ya. Dan di samping itu memang harus meneruskan track record atau jejak sejarah dari almarhum Haji ya. Betul. Wih, ini kalau umur 25 ya? 25. Wih, luar biasa. 25 ya. Keren ya. Nah, Bligung. Nah, di sini Bligung kita undang ke GG Podcast ini, kita ngobrolin nggak usah berat-berat ya. Oke. Saya juga nggak siap kalau ngobrolin berat-berat. Padahal Bligung kalau bicara nggak siap, Bligung sudah mengemban tugas yang sangat berat pasti dah. Berjalan berapa tahun jadi Bligung ya? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Aduh, ya oke. 2 tahun itu enggak mengerikan ya. Tapi enggak apa-apa. Kita 2 tahun langsung disambut COVID-19. Ya. Ya, kita sama-sama lah Bligung ya. Tapi memang di kondisi seperti ini Bligung menjadi tempat wadah untuk kami masyarakat tuh bercurhat, menjadi menampung wadah-wadah keluh kesah mereka. Ujung-ujungnya ya pasti butuh solusi kan gitu ya, Bligung ya. Nah, kalau ngomong solusi nih, Bligung, di episode kemarin kita sudah mengundang narasumber kita, yaitu Mr. Botak Pak Delanang, mengenai tentang sekarang kan musim layangan nih, Bligung. Menurut Bligung sebagai tokoh masyarakat muda, ini bagaimana, Bligung? Kita nggak bisa bermain layang-layang. Yang kemarin di Padanggala sama di mana, Bligung? Di Mertesari. Ya. Itu gimana, Bligung? Kita kehilangan teman-teman kami kehilangan tempat jadinya, Bligung. Terus ada juga kalau nggak salah itu dengar-dengar ada lomba virtual. Nah, modelnya gimana itu? Mohon pencerahannya, Bligung. Iya, jadi kalau menurut saya nih sebenarnya kan
kalau dihilangkan sih enggak gitu. Dihilangkan Budaya ini, budaya melayangan itu hilang sih enggak gitu. Nggih. Cuman kan kita sekarang bicara di sini karena efek pandemi, jadi segala macam kegiatan yang memunculkan kerumunan itu kan berkurang. Nggih. Nah inilah bukan kesulitan sih, tapi lebih ke kewajiban saya. Iya, Itu sebenarnya iya, kewajiban betul, saya betul. bagaimana berada di tengah-tengah. Tengah-tengah, Jadi iya, ada iya. di posisi masyarakat iya, Betul. di posisi pemerintahan Pemerintah juga iya. Jadi mendengar kedua belah pihak berbicara itu kan Oke. kadang kita lah di sana Iya, selaku iya, legislatif ya kan. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya kalau bahasanya dihilangkan sih enggak, Enggak, cuman memang kemarin lomba layang-layang offline Ya. dihentikan sementara Oke. karena kebanyakan lomba layang-layang kan memunculkan kerumunan karena betul. asiknya kan di situ Nggih, nggih. Jadi lupa dia bercengkrama jadi, ya, dengan betul, kawan-kawan, cuman karena pandemi akhirnya diberhentikan sementara. Dan akhirnya ya memang namanya kreativitas anak muda ndak ada habisnya. Akhirnya ada muncul ide-ide Ide. baru bikin lomba layang-layang virtual dan akhirnya juga PPKM darurat keluar. Ya. Ya mau tidak mau sampai lomba virtual pun harus diberhentikan sementara. Diberhentikan Ya. Padahal awalnya lomba virtual ini menjadi salah satu solusi ya bisa dibilang Ya, itu. Tapi betul, karena pertimbangan yang macam-macam karena ada PPKM seperti ini, jadi kita harus mohon maaf ya, jadi harus nanti dulu ya, jadi gitu Iya, bahasanya. iya. Oke. Ya semoga lah tanggal 25 ini kan Jokowi juga bilang mau Iya. akan ada evaluasi lebih Evaluasi lanjut lagi. gitu. Ya Oke. semoga lah Iya, betul ya. itu juga Iya. grafik kasus itu menurun, ya kesehatan kita juga terjaga. Ya semoga Iya, 26 sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ya seperti lomba Iya, layang-layang normal virtual ini lagi semoga ya bisa. semestinya ya. Iya. Oke. Nah, ditambah lagi kan Bligong ini kan masih di usia muda, berarti kan usia muda tuh masih gencar-gencarnya untuk beraktivitas nih, bergaul dengan warga, mengenal budaya kita. Karena memang kalau bisa dibilang sih layangan ini salah satu aset budaya ya. Betul. Salah satunya mungkin ada ogoh-ogoh, ada mungkin kita kenal omet-omedan dan macam-macam gitu. Betul. Dan itu kan sebenarnya kan ada nilai apa ya, pariwisata ya sana ya Bligong ya. Nah, sebenarnya gini berarti Bligong ya, sebenarnya itu kalau kebijakan secara tegas itu masih dipikir dulu, tapi keinginan dari Bligong itu ada sebenarnya, ingin biar teman-teman biar bisa bermain layangan lagi. Ada, Wih. pasti ada. Karena kan Iya. ndak usah bilang saya sendirilah gitu. Betul, Maksudnya budaya melayangan ini khususnya kan sudah seperti kegiatan yang rutin sekali Rutin. setiap tahun ada pasti Oke. gitu. Iya. Dan peminatnya kan semakin lama sebenarnya semakin banyak juga. Betul. Siapa sih yang ndak pengen gitu menikmati musim layangan Betul. ini gitu, karena ya selain ada ikatan budaya ya memang kegiatan melayangan ini kan juga sebenarnya asik sekali gitu. Cuman ya memang banyak hal yang membuat kita terkendala untuk sementara waktu. Jadi ya mau gimana lagi Iya, Mas Bay. betul. Jadi ini sebenarnya kita ngundang Bligong juga ingin memperluas lagi cara pikir masyarakat. Ya, mohon maaf mungkin memang banyak yang sekarang mungkin mental dan pemikiran mereka serba rusak ya Bligong ya. Jadi melihat keputusan orang-orang yang di atas semua salah, tidak berpihak pada rakyat gitu. Wah, itu terlalu berat ya jadi. Padahal niatnya kayak Bligong dan mungkin teman-teman di Bligong yang ada di dunia DPR gitu tuh ada niatan ya sebenarnya. Ada. Tapi gimana lagi ya? Ada, pasti ada kan, cuman ya balik lagi itu pandemi kan bukan cuman kita aja yang Iya. mengalami itu, tapi seluruh dunia gitu. Iya betul, ini Iya. apesnya sedunia jadinya. Ya, dukanya sedunia. Jadi sama-sama berat lah Iya, juga. betul ya. Ini karena kalau ngomong tentang masalah Bali ini terutama Bali ya Bligong ya. Ini kan memang kalau ada sih pepatah gini Bligong. Kalau ke Indonesia kamu tidak menyentuh kakimu ke tanah Bali, berarti kamu belum ke Indonesia Nah, gitu. Nah, karena di sini kan asetnya banyak sekali. Betul. Wah, budaya Wisata budayanya luar biasa. Betul Bligong. Aduh, gimana Bligong? Setelah Bligong ini ingin bertanya nih Bligong. Oke. Setelah terjun ke dunia DPR, itu lebih ke mana halnya Bligong? Lebih ke seru, beban, atau
atau apa ya? Mungkin ini bisa dibilang pembelajaran atau edukasi atau bagaimana menurut Beligung pribadi Oke. setelah Beligung masuk ke dunia DPR. Oke, tapi izin sebentar Mas Bay. Silakan. Nah, dulu. Iya, kelar. Jadi buat kalian-kalian nih tolong kalau misalnya nanti bersuara atau ingin apa namanya itu bicara tentang PPKM itu semuanya dilumpuhkan ya, Beligung ya. Cuman kita harus kerjasama, ya, saling mengenal, saling memahami. Karena kalau tidak mengenal jadi persatuan itu hilang jadinya, Beligung. Betul ya, Beligung ya. Oke, siap. Dah, sekarang tolong dijawab. Oke, jadi seperti Mas Bay tanya tadi gitu, rasanya gimana sih? Nah, gitu. rasanya gimana sih? Sebenarnya ya mungkin campur-campur ya, kalau dibilang Oke, seru ya, iya. emang ada serunya karena memang ini bukan bicara saya aja, Iya. tapi memang bicara beberapa teman-teman yang kebetulan seumuran gitu. Iya. Jadi memang ini kan seperti saya ini seperti tukang buka pintunya gitu. Tukang buka pintunya. Oke. Seperti seakan-akan bahwa ya inilah pembuktian bagaimana sebenarnya generasi muda juga punya ruang yang sama, oke. di pemerintahan. Dalam artian suara anak muda pun bisa didengarkan oleh pemerintahan. Jadi sebenarnya patah itu argumen soal politik dan pemerintahan itu cuman urusan orang tua aja gitu. Oke, ya, jadi serunya di sana. betul. Kita akhirnya mempunyai ruang gerak Ruang yang gerak lebih, ya. gitu. Betul. Jadi ya tukang buka pintu ini. Nah, habis tukang, jangan bilang tukang ya, lah. tukang buka pintu ini ya punya kesempatan lebih kan. Jadi menyampaikan apa kiranya yang teman-teman muda juga rasakan gitu, dan harapan dari saya dan teman-teman pun sebenarnya kan karena pintu ini sudah terbuka, ya semoga di periode selanjutnya makin banyak lagi ada teman-teman muda yang memang idealismenya masih kental sekali untuk membawa ide-ide dan idealisme itu ya ke pemerintahan gitu. Jadi kalau dibilang seru ya serunya di sana. Cuman ya balik lagi kayak saya bilang tadi Mas. ya ruwetnya ada juga. Iya, pasti enggak gampang pasti ya, ruwetnya ada juga gitu. Karena ngurus orang bukannya 1, bukannya 5 tapi Jadi ya pikiran orang, tiap orang beda-beda gitu. Jadi ya hikmah yang saya ambil sih bisa lebih banyak kesempatan untuk mempelajari sifat-sifat atau tipikal orang gitu. Jadi ya memang kalau dibilang seru ya seru, kalau beban ya beban. Tapi kalau diambil hikmahnya juga pasti. Banyak, pasti banyak ya, betul ya. Oke, itu jadi itu adalah bagian dari cerita-ceritanya setelah Beligung terjun di dunia politik ya. Oke. Nah, Beligung, berapa banyak sih orang yang sudah ngeluh ke Beligung? Nah, kan wajar aja nih, DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi rakyat ini kan Beligung gini, aduh PPKM nggak bisa gimana nih, aku nggak bisa gimana. Nah, itu banyak apa bagaimana Beligung? Lumayan. Dari awal COVID udah sampai sekarang ya udah sampai hafal lah jenis keluhannya seperti apa itu. Apalagi kalau kita bilang terdampak kan semua pasti terdampak. Cuman kita kalau bicara, saya di rumah sendiri warganya banyak lebih tertarik dengan industri pariwisata. Betul. Di Sanur kan kurang lebih orang kerja di hotel, di resto, kapal pesiar. Jadi kan memang awal-awal pandemik itu betul-betul bikin teman-teman juga panik kan ya. Panik ya. Apalagi kita di Bali pariwisatanya kental sekali. Iya, betul. Jadi ya emang kalau dibilang keluhannya sampai sekarang banyak sekali, bahkan Mas Bay. Kenapa itu? Yang paling sadis saya pernah ada masyarakat yang ngeluh nih. Ngeluh banyak bla 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 bla. Nah, saya jawab karena saya merasa saya ada di tengah-tengah. Jadi ada di sisi pemerintah, mendengarkan apa yang pemerintah katakan, dan juga mendengarkan apa yang masyarakat katakan. Jadi kan saya menjelaskan dengan logika gitu. Nah, memang sih klise sekali berkata bersabar gitu. Cuman pandemik ini kita alami seluruh dunia kan gitu. Jadi sampai saya pernah dikatain ini sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat atau juru bicara pemerintah gitu. Oh, sampai ada yang berpikir gitu. Tapi kan kita kan hanya memberikan analogi gitu. Ya seperti ini, seperti ini situasinya. Kalau kita mau memaksakan diri pun betul ya. Kan susah juga gitu. Iya, betul. Nah, jadi
masyarakat harus tahu sebenarnya mengambil keputusan itu hal yang sangat rumit sekali, betul. Jadi nggak mudah. Kalian harus bersuara ketika itu juga suara kalian didengarkan terus ada solusi, nggak bisa ya, karena gini apesnya sedunia. Iya. Kalau misalnya apes segang masih bisa lah. Jadi teori bim salah bim. Bim salah bim, nah makanya ngomong apa sekarang selesai besok. sekarang. Aduh, iya benar. Ya jadi kita harus saling belajar ya Bligong ya, maksudnya. Nah tadi kita kan ngomong tentang layangan, terus kita nyerempet sedikit tentang Bligong perjalanannya di DPR bagaimana. Terus kita Rana mau gimana lagi juga Covid juga kan. Ya betul, cuman Nah, Bligong, mau tanya nih Bligong ya. Bligong kan sudah melakukan sesuatu yang kemanusiaan. Kenapa Bligong tidak menonjolkan diri di situ? Sebentar dulu. Oke. Nah, padahal banyak kita sebut itu siapa, kita tidak sebut itu siapa, dijadikan itu ajang cari nama, gimmick promosi diri dan macam-macam lah. Harusnya Bligong kan ya sedikit tidaknya boleh dong memunculkan sosoknya Bligong karena sudah melakukan itu. Tapi Bligong malah tidak mau. Kenapa itu Bligong? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara soal itu kembali lagi ke keputusan pemerintah masalah pandemik gitulah dulu. Keputusan pemerintah masalah pandemik. Kadang kan masyarakat juga bilang ada aturan tapi solusinya gini, solusinya betul, begini. betul. Nah, saya juga kan punya tanggung jawab moral lah Mas Bay. Iya. Dalam artian saya diberikan kesempatan lebih, diberikan tanggung jawab lebih dan juga diberikan hak lebih kan gitu dulu. Iya. Nah, hak saya ini, jadi saya berpikir sama teman-teman, enggak saya sendiri aja. Sama teman-temanku berpikir gitu. Hak kita yang lebih ini gimana kalau kita pecah? Oke. Kita pecah ke teman-teman kita yang lain Yang bersuara seperti itu duluan siapa? Bligong atau? Iya, jadi oke. idenya itu kan kita pikirkan bersama gitu. Iya, Ide iya, itu iya, kita iya. pikirkan bersama. Ya kebetulan kita juga syukur didekatkan dengan orang-orang yang betul-betul punya idealisme Betul. yang tinggi gitu. Iya. Jadi saya bersyukur sekali dekat dengan mereka. Iya. Jadi ada ide-ide seperti itu. Oh ya, ayo kita gas aja gitu. Wah. Gimana nih? Gitu. Ya dengan keterbatasan kita kan. Iya. Jadi seberapa kita bisa ambil ya segitu saja. ya. Tadi kemarin juga saya sempat ambil kegiatan beli UMKM teman-teman gitu yang di seputaran rumah lah dulu. Kita ambil skup terkecil dulu. Iya. Nah, hasil dari nasi yang kita beli itu kita kembali sebarkan misalkan ke Babin Kamtibnas, entah itu ke Pecalang. Jadi kalau mereka mau pakai sendiri ya silahkan gitu. Kalau mereka mau bagikan ke masyarakat sambil kasih himbauan ke warga ya silahkan juga gitu. Malah kalian sudah menyebarkan kebaikan itu lebih banyak gitu. Betul. Ada nggak yang gini Bligong? Tapi luar biasa loh Bligong, sampai jadi ini membuka mata, membuka pikiran kita di masyarakat tentunya yang nonton nanti di podcast ini. Sebenarnya tindakan itu tuh sangat ingin dilakukan, terutama kayak DPR sekelasnya Bligong ingin membantu, ingin sekali. Tapi bagaimana lagi, itu hanya beberapa ya Bligong ya, masih hanya beberapa dan itu bagian masih kecil ya. Di sini semuanya rata, semuanya apes. Ada nggak yang cemburu Bligong? Contoh gini, misalnya saya jualan sesuatu, Bligong beli dagangan saya, terus teman saya itu cemburu, kok dagangan saya teman saya aja yang dibeli, daganganku nggak dibeli gitu. Ada nggak yang kayak itu Bligong? Ada. Cuman Bligong gimana menyikapi itu Bligong? Ya cuman ya kita jelaskan aja, dalam artian itu kan kita bahasanya tunggu giliran lah. Tunggu giliran. Mas Tunggaro, kita pasti sempet aja bakal mampir ke sana begitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada yang cemburu pasti ada. Cuman ya kembali lagi kita jalankannya bertahap gitu. Kalau bilang kembali lagi, kalau dibilang terdampak, ini pedagang-pedagang yang ada di Sanur sekarang ini pedagang dadaan. Dadaan. Dalam artian mereka juga mau ndak mau jadi dagang nasi jinggu karena sebelumnya gitu kerja di kapal pesiar nggak bisa berangkat, kerja di restoran nggak bisa juga. Jadi ya mau nggak mau banting setir ya gimana caranya kita support gitu. Jadi saya pun sebenarnya juga
punya sosmed ya Mas Bay, punya sosmed. Jadi kegiatan itu saya posting juga di sosmed saya sendiri, dalam artian itu kalau dibilang pencitraan boleh saja. Kalau dibilang, kalau dari perspektif saya itu adalah sebuah bentuk laporan gitu. Jadi saya melaporkan apa saja kiranya yang saya lakukan gitu dalam periode saya gitu. Entah itu terlepas dari membawa aspirasi masyarakat atau kegiatan sosial kan gitu. Jadi saya percaya ada paham seperti ini Mas Bay. Ada namanya kalau tidak salah itu teori morphic fields gitu. Morphic fields. Oke, bisa dijelaskan itu? Jadi menurut saya gitu, ketika kita itu melakukan hal-hal baik gitu. Hal-hal baik, melakukan sesuatu kegiatan yang bentuknya empati. Jadi ketika ini terus dilaksanakan dan digaungkan gitu, digaungkan gitu. Jadi orang-orang lain secara tidak langsung akan memiliki keinginan yang sama gitu, keinginan yang sama. Jadi sebenarnya ada bahasa bahwa pikiran manusia itu connect dengan alam semesta, jadi terbawa arus jadinya, jadi ketika kita terus memikirkan hal baik, kita terus juga melakukan hal baik, sekitar kita akan terus tumbuh juga hal demikian, lebih besar lagi dan lebih besar lagi kan gitu. Jadi jadi yang anggaplah yang cemburu tadi itu ya harapannya ya dengan melihat mungkin postingan saya atau mendengarkan itu akan melakukan gerakan-gerakan yang sama gitu. Jadi ketika gerakan yang sama itu mulai muncul gitu, makin ramai kan makin baik dong. Jadi makin terbantu ramai, ya. Baik. Iya, jadi semuanya terbantu, semuanya dapat menikmati hal yang sama. Jadi kan kita terpacu lagi ya. Terus ya betul. Jadi apa nama itu Bligong? Kadang kan orang itu pikirannya macam-macam. Ada yang tadi Bligong yang berharap biar ini beregenerasi jadinya, terestafet. Ayo aku udah lakuin ini, kamu juga, dia tergerak diri sendiri. Nah itu kalau bicara tentang empati, bahasa kemanusiaan. Tapi ada gini Bligong, ini ngomong fakta ya Bligong. Gini Sugro ya Bligong ya, ampun. Ci pencitraan kan Ci gitu. Ci cuma gendeng-gendeng kan Ci gitu. Nah, kadang ada masyarakat yang bicara seperti itu, ada juga tokoh yang birokrasi juga ngomong seperti itu. Bagi saya nih sendiri ya, hal itu kan ya bebas saja orang berpikir ya, tapi kan sangat disayangkan. Kalau memang dia yang dilakukan itu salah, boleh kamu berpikir itu. Tapi kalau misalnya benar, nah itu Bligong pernah nggak dengar langsung gitu? Secara walaupun nggak tahu orang, nggak usah sebut nama, pernah nggak sampai terdengar telinga? Pernah. Ya gimana? Ini keren ini. Maksudnya kita ingin menggali, ingin membedah secara fakta atau secara eksekusinya sudah berjalan. Dan itu berapa tahun Bligong? Baru Covid datang atau apanya? Kegiatan Bligong ini? Dari Covid datang beda-beda terus kegiatan kita. Beda-beda terus. Mikirin lagi apa lagi. Nah, itu yang disayangkan masyarakat kan berpikir, wow, kamu kan sudah digaji sama kantormu gitu. Iya. Jadi kan sayang. Ingin membela hak asasi manusia, ingin membela rakyat, tapi yang dia membela dengan ilmu yang kurang. Nah, Bligong, tadi pertanyaan saya adalah pernah nggak tersamper itu? Atau terdengar langsung itu? Sikapnya Bligong bagaimana? Pernah. Jadi kalau pernah. Jadi memang baca-baca, misalnya kita posting di Instagram kita. Baca di komen lah juga. Ini pencitraan aja gitu. Maningin sing ada apa gitu. Gitu. Jadi ya bebas aja gitu. Bebas aja orang mau mengkritisi gimana, karena memang pikiran orang atau mulut orang kan nggak bisa kita nggak bisa kita rem gitu. Itu hak mereka ya. Cuman minimal kalau saya boleh sampaikan ini ke teman-teman yang mungkin bakal nonton podcast ini. Jadi sebenarnya kalau terkait pandemi ini mau mereka pencitraan atau tidak, misalnya kita anggaplah kita belanja dulu. Belanja UMKM yang ada di Denpasar dulu lah kita bicara. Mau mereka pencitraan atau enggak gitu.
mungkin dari perspektif yang bukan pedagang gitu, yang bukan pedagang, Iya. pencitraan genci kan gitu, Iya, iya, pencitraan setuju, genci. setuju, Tapi iya. dari perspektifnya si dagang gitu, itu mereka sudah dapat jualan satu hari itu 500.000 500.000, mungkin karena iya. adanya orang-orang yang melakukan pencitraan Nggih, itu. nggih, betul, betul. Cuman ya sekarang kalau misalkan ditanya masalah pencitraan atau bukan kan itu masalah Iya. konsisten. Konsisten, gitu. ya. Dan saya pun juga dalam kegiatan ini merasa tingkat konsisten saya sudah sangat bagus gitu, Nah, dalam itu artian ya, sama teman-teman betul-betul. memang berusaha sekali untuk ndak hanya sekedar sekali dua kali framing media Iya, udah iya, gitu. iya, udah Jadi gitu kan ya. bukan itu sebenarnya tujuannya itu. Pandemi aja berjalan terus Terus, gitu. nah. Maksudnya ya kegiatan kita juga kontinuitasnya harus Iya, ada iya, kan. iya, iya, iya. Jadi bebas-bebas aja lah orang mau berbicara apa, cuman kan kalau boleh saran itu aja Itu aja, gitu. iya, iya, iya. Jadi cobalah diganti sudut pandang kita Nah, gitu, ke sudut itu. pandangnya si pedagang gitu. Betul. Jadi Takutnya mereka sudah dibelanjain kan seneng lah senang gitu. ya. Jadi sudah ada gerakan untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari ya. Karena sekarang kalau misalnya bicara tentang cuan ya, duit ya. 10.000 udah rebutan orang nih sekarang. bener Betul. Mas Ben. Dan kalau misalnya kita saya sebenarnya dalam pribadi sendiri sebenarnya teman-teman banyak yang melawan tentang masalah Covid nih, oke bla 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 gitu. Tapi kok makin kesini kok mereka tidak mau konsultasi dulu dengan orang yang birokrasi, bagaimana sih sebenarnya ini loh kita sudah lakukan, tidak mau. Mereka menganggap teman-teman kita yang berada di sana itu orang jahat semua. Nah, itu yang bagi saya sendiri kan sangat disayangkan. Iya. Nah, gini deh Bligong. Kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Oke. Ini udah mulai dapat ilmu banyak nih dari Bligong. Kita rehat sejenak. Setelah itu kita akan lanjut lagi setelah iklan yang satu ini ya. Silakan Bligong. Siap. Merah putih bendera tiang-tiangi berkibaran di langit terang galang di kelambang jiwa rakyat Indonesia. Merah berani berdasar hati ini suci, pusaka keadilan luhur jaya sakti. Merah putih bendera ditiangi. Merah putih bendera tiangi berkibaran di langit terang galang di kelambang jiwa rakyat Indonesia. Merah berani berdasar hati ini suci, pusaka keadilan luhur jaya sakti. Merah putih bendera ditiangi, pusaka keadilan luhur jaya sakti. Merah putih bendera ditiangi, merah putih bendera ditiangi.
merah putih, bendera titiangi. Oke, kembali lagi di GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Sebelum kita lanjut lagi membahas tentang apa namanya itu kehidupan, apa namanya beligungnya, sosial dan budaya. Karena temanya layangan dan sosial sekarang nih. Kalian harus subscribe channel kita yaitu GG Media. Langsung subscribe sekarang, nanti Beligung langsung subscribe ya. Siap, Wih, sudah. semua. Nah, biar kami ada semangat untuk bikin konten, bikin podcast selanjutnya ya. Oke, itu aja deh, thank you. Nah, Beligung, tadi kita sudah ngomong tentang layangan sudah. Oke. Itu termasuk seni ya. Politik itu termasuk politik ya. Sosial jadinya. Ya, Sosial kita lebih jadinya. banyak bicarain sosial, sisi sosialnya Sisi sosial, gitu, ya. daripada kacamata politik. Iya, politik sudah kemarin kita sudah punya. Sekarang kita ngomong sosial ya. Bener-bener mending kita ngomong sosial. Nah, kembali lagi Beligung, kemarin kita sempat ngundang narasumber yang dimana membahas tentang layangan di masa pandemi ya. Oke. Tadi Beligung sudah menjawab semuanya serba absurd gitu ya. Absurd sebenarnya niatan itu ada, tapi untuk mencetuskan solusi itu masih dipikir-pikir dulu. Nah, gitu ya Beligung ya. Oke. Nah, kita ngobrol sambil rokokan santai ya Beligung ya. Santai ya, santai. Ini Karena obrol. ruang podcastnya juga Iya. udah santai bang. Kita ingat dengan kata-kata sesepuh kita, Bapak proklamator kita gitu loh. Saya lebih suka dengan pemuda yang minum kopi dan merokok daripada si kutu buku yang mementingkan diri sendiri. Wah, merdeka, merdeka. Ya, Beligung, kita lanjut lagi Beligung ya. Tadi setelah kita di segmen pertama banyak ternyata segitu beratnya untuk jadi DPR ya. Beligung merasa kehilangan masa mudanya. Harusnya Beligung kan umur 27 jadinya sekarang ya. Iya. Merasa kehilangan nggak masa-masa mudanya atau masih bisa menikmati masa mudanya? Contoh kayak main layangan misalnya atau Beligung sudah berkeluarga nih? Sudah. Setengkara Setengkara. sudah berkeluarga. Anak berapa Beligung? Satu. Woi, biar kita doakan biar nambah 3 lagi. Laki perempuan? Perempuan umur? Udah umur 7 bulan sekarang. Oke, ya salam ya buat ini ya. Nah, Beligung, aku mau nanya apa lagi sekarang? Tumben loh. Jadi tumben sekali kita ngobrol sama tokoh masyarakat yang tergolong muda, santai yaitu Beligung. Kalau bisa jangan sampai berubah Beligung. Terus Astungkaro gini. sih tetap. Pantesan Beligung nih banyak mendapatkan hati masyarakat karena cara pendekatan tuh enak sekali. Saya sampai baju batik lagi. Iya, malah lebih formal Mas Bay Wah daripada iya saya. gitu ya. Wah, berarti ada nggak tampang untuk jadi DPR bisa ya? Ada, Oh bisa ya. siapapun Tapi nggak ada yang bisa. milih gitu. Ini tim-tim pada ketawa semua. Oke, kita lanjut Beligung. Oke. Beligung, tapi tetap keluarga tetap mendukung ya. Ya, Astungkaro segala dukungan tetap dari keluarga. Yang terpenting kan sebenarnya karena kita jadi ini tahu-tahu nerimanya pandemik gitu. Betul. Jadi sebenarnya kan yang keluarga utamanya sampein itu kan tetap jaga kondisi, jaga pikiran gitu. Biar enggak Iya, iya. ikutan ikutan Setuju. stres gitu. jadinya, iya. Pernah nggak sampai ada keinginan untuk aduh kayak nggak kuat aku. Sempat gitu nggak? Oh, Beligung? pernah. Oh, iya? Pernah awal-awal belum pandemi datang juga sudah ada pikiran Oh, begitu. gitu. Coba- Jadi calon juga sudah pernah berpikiran begitu. Coba cerita sedikit Beligung. Maksudnya ya jangan sebutin nama lah kalau misalnya itu berkaitan dengan salah satu orang, jangan Oke. sebutin. Tapi boleh cerita nggak? Apa sih kena sampai Beligung berpikir aduh nggak kuat aku kayak aku mundur. Nah, itu gimana? Coba boleh cerita dong. Iya, jadi kalau dibilang pikiran seperti itu kan karena kita juga basicnya bukan orang politik gitu. Kacamatanya pasti beda kan. Iya. Umur juga masih segini gitu. Ilmu juga masih berapa banget kan. Jadi waktu jadi calon pun sebenarnya kan waduh
kerjaan besar ini gitu. Betul, Lihat almarhum aja Nggih, nggih. jarang punya waktu sama keluarga Oh kan, iya, kita sampai- juga iya kan kurang lebih itu dalam situasi normal loh. Iya, iya, Itu iya, kita iya, bicara situasi normal. Normalnya gitu, udah ya. sampai kayak gitu Bligong, apalagi Iya. Ya, jadi ya begitu maksudnya, waktu masih jadi calon pun juga sudah aduh, kalau ini sampai jadi aduh. Oh, sampai ada berpikir kayak gitu. besar juga tanggung jawabnya gitu. Oh, sampai Jadi saya sampai bilang sama teman-teman itu, ya saya caleg parodi lah. Ya Caleg parodi. ampun, Ayo oke. jadi kita nothing tulus ya gitu. Iya, iya, Nothing iya, iya. tulus ya. Tuh, asik-asikin aja Iya, iya, gitu. iya. Jalan-jalan aja. Oke. Yang asik-asik aja gitu. Apapun Iya. yang bisa dikerjakan, ayo kita kerjakan. Iya, iya. Apapun hal-hal kreatif yang bisa kita jalanin. Jalanin aja, Karena iya. kan pembedanya kita ya itu pemikiran baru Pemikirannya. gitu kan. Jadi ternyata Stungkaro jadi, Iya, iya. ya kita jalan sama juga masih berpikiran kayak gitu. Wah, kuat nak nih ya. Iya, iya, iya. Seniornya hebat-hebat. Hebat-hebat, gitu. iya, iya. Jadi saya kayaknya ndak kuat ini. Kuat kok, jalan aja gitu Oh, bisa. itu Jadi keluarga atau keluarga, teman-teman, kerabat, teman-teman, Luar biasa. senior-senior pun juga ada yang mendukung gitu. Jadi lebih enak lah kita dalam berjalan, maksudnya setelah sekian banyak kepercayaan, setelah sekian banyak support, masa kitanya masih melempem aja melempem gitu, aja, masih iya. berpikir gitu Iya, iya, terus iya. gitu. Iya, iya, betul. Kalau istilahnya saya pernah dikasih tahu sama senior, Ah, ah. mumpung dikasih panggung, Mumpung dikasih panggung. nari aja. Oke. Nari aja gitu, jangan sampai malah sampai depan panggung diem. Diem. Nah, kan sayang juga. Sayang, Kalau ya, jelek pun kan ada, kalau jelek pun tariannya kan yang penting ada yang lihat, ada Iya. yang nonton gitu. Jadi jalan aja, pikirannya tetap dijaga, jangan mencela-mencele gitu. Betul. Ya seperti apa namanya, sosial aja lah berpikir, jangan terlalu kepentingan gitu. Iya, iya, Jadi ya saat Stungkaro sampai sekarang jalannya ya memang pemikiran sosial dulu yang jadi landasan utamanya Iya, kita. iya, gitu. iya, 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 benar-benar. Iya, Ini asik-asikin aja. Asik-asikin aja ya, bener. Wih. Padahal Beligung harus sadar loh. Ini Beligung harus sadar. Mungkin Beligung sudah paham tempat seperti ini banyak sekali orang menjadikan ajang untuk rebut-rebutan sampai wah. Kan bener ya? Maksudnya ya kalau salah mohon dikoreksi. Tapi banyak nih menjadikan ajang yang wah aku lebih pantas. Sementara tapi yang betul ya, Tuhan memang Maha baik ya. Jadi yang layak sudah diberikan tempat, sudah diberikan hadiah, dan sekarang Beligung mengemban tugas yang kalau kita bilang ini berat, sangat berat. Kalau dibilang asik, seperti Beligung bilang asik karena itu butuh pembelajaran dan pendekatan. Bukan hanya satu manusia loh, ingat, bukan hanya satu manusia loh. Jadi jangan merasa diri tidak adil, dilakukan tidak adil. Salah. Harusnya kalian harus mengenal sosok. benar. Iya, siapapun yang membantu, jangan Beligung ya, mungkin ada banyak. Iya, iya, iya. Lepas dari pencitraan ya Beligung ya. Banyak yang di sana yang sudah melakukan sama yang seperti Beligung. Loh kan seperti saya bilang tadi, makin banyak Makin banyak. bagus. Tapi Loh, makin ramai kan makin asik. iya gitu. benar. Tapi iya benar sih, iya Beligung. Tapi harusnya kan sayang ya. Beligung kan punya pemikiran lebih muda lagi, dan Beligung lebih dulu melakukan itu dan bersama kawan-kawan ya. Dan dia baru melakukan itu ya. Kalau dibilang sih banyak sih ya di sosmed ya, senior-senior yang mungkin sudah tua di atasnya Beligung melakukan hal seperti itu. Ternyata baru tak usut-usut lagi Beligung bagaimana? Wah, harusnya malu ya melakukan seperti itu. Kalau misalnya dipakai pencitraan, Iya. kalau dipakai ditunjukin dia kan. Oke, sudah, kita jauh sama Asif lah, terlalu berat. Beligung ini kita kembali ke layangan ya. Kita kembali ke layangan. Oke. Beligung ini termasuk orang yang suka melayangan atau tidak? Kalau boleh jujur ya Mas Iya, Ray, benar. saya tuh nggak punya skill melayangan. Nggak punya skill Nggak melayangan. punya skill melayangan. Oke. Tapi kalau nontonin orang melayangan tuh seneng. Masuk. Bukan mohon maaf ya Mas Iya, Ray. iya, iya, Mas, mohon maaf nih. Iya. Bukan saya seneng ketika layangan naik aja gitu. Iya. Jadi lihat orang-orang seru-seruan Iya, itu, wah, itu persatuannya asik, wah, gitu asik ya. sekali Oke, itu. oke, oke. Dalam artian ya
inilah ciri kita gitu, ciri iya. kita orang Iya, Bali kan iya, gitu. iya, iya, Ya iya. mendemen-demenan. Teman-teman gitu. iya benar-benar. Jadi emang kalau ditanya punya skill atau senang layangan sih, ya nontonnya seneng. Kalau skill melayangannya enggak punya. Nggak punya, gitu. Jadi iya, penonton, penikmat. iya berarti benar ya, aset budaya di Bali itu bisa membuat orang itu jatuh cinta dalam segala jenis ranah ya, dari yang menonton, dari yang membuat, dari yang nunjuk, apa namanya, menunjuk ya dia, Iya, nunjuk iya, ya, iya. Nunjuk Narik layangan. apa sih? Apa namanya, nunjuk ya, nunjuk layangan gitu, apa gitu. Jadi semua itu mempunyai relasi-relasi kenikmatan yang berbeda. Bligong, berarti Bligong memang suka menonton nih. Kalau di antara budaya nih, misalnya kalau Bligong mau nanya tentang budaya, Tiang boleh nanya tentang budaya. Di antara ogoh-ogoh, layangan, mana yang lebih Bligong suka? Kalau di antara kedua itu ogoh-ogoh. 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 Oke. Kenapa? Karena, Kenapa belum ogoh-ogoh? Ya prosesnya panjang. Oke. Jadi prosesnya panjang. Heeh. Kita biasanya kalau udah mau ngerupuk itu kan prosesnya buat ogoh-ogoh dulu. Betul. Gitu. Jadi konsepnya lebih intens lah teman-teman pemuda itu di Banjar. Gitu. Iya. Jadi komunikasinya makin lancar. Makin lancar, Toh iya. juga sebenarnya selain bicara ogoh-ogoh dan layangan pun kan sebenarnya aset budaya kita ya kegiatan bebanjaran ini, geradak geruduk di geradak Banjar. geruduknya, iya, Jadi iya. sebenarnya kalau mau ditanya, kita kan jenis pariwisatanya juga pariwisata budaya gitu. Iya. Yang mau dilihat sama orang-orang kan ya kegiatan kita yang memang selalu bercengkrama tuh ya berkelompok, ndak iya. individual Persatuan gitu. ya, kembali lagi Jadi persatuan. kalau Oke. senangnya pasti ogoh-ogoh. Oke, kalau boleh nih ngungkit yang zaman dulu nih Bligong. Nah, tadi kita sudah ngomong tentang masalah tentang bagaimana ranahnya Bligong yang sekarang. Kalau dulu Bligong ini kalau di Banjar tukang apa? Tukang bikin bejak koran atau apa nih kalau Bligong? Kalau saya cuman seke ngeramein aja. Suka ngeramein ya. Iya. Tapi setidaknya kalau misalnya orang kalau Banjar nggak rame nggak ada kehidupan dong. Nah, bener. Kan kegiatan kalau di Banjar saya itu rame kegiatannya ya 5-10 orang Iya. ngencanin ogoh-ogoh. Ngencanin gitu. ogoh-ogoh, iya. Sisanya ini ya memang seke kedeknya Kedeknya, seke ya. ngeramein itu Iya, ada yang iya, main iya, kartu, iya. ada yang apa. Jadi Berarti ya, kalau misalnya dibilang ada namanya di Banjar itu kalau misalnya orang bikin ogoh-ogoh namanya tukang arah Bligong. Jadi misalnya Dek, serut tiangnya arah gitu. Mak koran arah gitu, tukang arah. modal arah aja. Modal arah sekarang ya. Nah, jadi oke. Merasa kehilangan dong kalau misalnya kayak aset budaya jenis ogoh-ogoh. Layangan itu udah mulai kayak bukan hilang sekali lagi tidak hilang. Diberhentikan sementara. Diberhentikan sementara. Istirahat dulu sebentar. Iya, Ya. istirahat sejenak. Kehilangan pasti dong. Iya pasti karena ya asik-asiknya kan di season-season itu Season-season. ya, seumuran saya ke Nggih. bawah gitu Nggih, atau ke atas betul. sedikit lagi gitu atau mungkin seluruh masyarakat pun Iya. merasakan itu. Jadi bagian asiknya orang Bali itu kan ketika kegiatan-kegiatan itu selain kegiatan adat, kegiatan budaya-budaya kayak gini kan sebenarnya memang ya apa ya jati dirinya kita gitu. Kalau ditanya merasa kehilangan pun gitu. Semua orang yang mencintai atau menyukai itu pasti akan merasa kehilangan dengan diberhentikannya Betul, kegiatan betul. ini sementara kan begitu. Betul. Jadi ya kayak saya bilang tadi lah gitu. Oh, kalau ditanya saya bisa melayani atau enggak, ya enggak gitu. Cuman kalau seneng ya seneng Seneng banget, gitu. Jadi iya. intinya kan kita itu harus seneng dulu, harus Betul. cinta dulu. Cinta dulu ya. Jadi ketika sekarang pun diberhentikan sementara ya siapa sih yang enggak Nggak, iya benar ya. yang senang sih dengan keadaan seperti Iya, ini iya, itu iya, semuanya serba dibatasi, Iya. semuanya serba ya ndak khasnya Bali banget lah. Iya benar ya. Kalau ya. apa yang kita lakukan sekarang ini kan ndak khasnya Bali gitu. Betul ya. Mau nggak mau kita harus ikutin protokol kesehatan ya. Ya, Kalau lagi- semoga iya. segera pandemi berakhir. Ya, kan kalau gitu. memang itu jalan keluarnya, kalau misalnya kita mau nurut gitu dan itu bisa berakhir, ya itu harapan yang terjawab jadinya ya. Tapi kalau enggak, waduh itu repot jadinya. Iya. Repot jadinya. Nah, Bligong, sekali lagi kami ucapkan terima kasih lah pokoknya sama Bligong sudah hadir di podcast kami. Saya yang terima kasih dapat Wah, kesempatan ini mendampingi Pak Pak Lurah. Pak Lurah. Ini
kedatangan Bligong sampai rela lo beli baju batik ini karena Saya malah pakai itu. oh enggak, karena gini Bligong, kita harus saling menghormati apapun itu teman kita, apa warnanya bagaimana, rasanya bagaimana, kita harus menghormati. Jalan pikirnya bagaimanapun kita harus menghormati. Kalau gitu gimana cara kita bisa berdiskusi, Betul, musyawarah, persatuan betul, hilang jadinya. betul, Gitu betul, Bligong. betul. Nah, tadi kita udah ngomong tentang seni, yaitu layangan, birokrasi sudah, bagaimana Bligong menjabat DPRD ya di usia muda, sekarang sudah di usia 27 tahun. Iya. Saat terpilih usia 25 tahun. 25. Oke, bla 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 sudah, rentetannya ya mau nggak mau kita Covid lagi kan itu. Ya, nggak habis-habisnya lo bahas itu Bligong ya. Iya. Kita ucapkan terima kasih Bligong, tapi sebelum kita closing kita memberikan sedikit cindera mata, kenang-kenangan dari kami ya. Asik. Ini sebuah fotonya saya. Bukan. Siap, saya Ini dari- pajang foto Pak Lurah. Cakep. Tolong diterima Bligong. Oke. Iya, mantap. Oke. Nah, Bligong, ada ini nggak Bligong? Ada sedikit penyampaian nggak Bligong untuk generasi muda Bligong dalam hal apapun itu, Bligong. Silakan Bligong kalau misalnya ada penyampaian. Ya, oke, sebenarnya apa namanya, ndak banyak sih yang mau saya sampaikan sama teman-teman gitu. Jadi dalam situasi liarnya sosial media sekarang gitu, banyak banget berita, banyak banget informasi Betul. yang bertebaran gitu. Dalam artian sekarang kan kalau kalau orang tua kita mungkin kadang membaca headline berita Headline saja berita, gitu. iya. Tapi kita sebagai generasi muda harusnya lebih kritis dari itu. Iya. Jadi kita harus lihat isi beritanya, harus Dipahami pahami dulu, iya. iya. Jadi sebenarnya seperti yang Mas Bay bilang itu apa namanya, persatuan itu kan yang nomor satu gitu. Jadi sebenarnya kita itu harus lebih memperbanyak kolaborasi, harus memperbanyak sinergi gitu. Dalam artinya kalau ada pemikiran-pemikiran atau ide-ide lah gitu, ayolah kita sampaikan gitu. Apa yang sekiranya bisa kita laksanakan, ayo kita laksanakan. Apapun semuanya kan untuk Indonesia juga, Betul, untuk setuju. Bali juga Betul. gitu. Jadi disaringlah juga informasi-informasi ini. Jangan sampai kita itu karena situasi seperti ini lantas tidak bisa atau tidak mau berpikir jernih gitu. Nah. Sehingga selalu saja mengelompokkan mengelompokkan diri itu dalam artian kanan dan kiri, ya. hitam dan putih, gitu. betul. Atau baik dan jahat gitu. Variabel kehidupan manusia itu kan lebih kompleks daripada Kompleks, itu, ya, lebih setuju. kompleks. Jadi sebenarnya ya ayolah kita perbanyak sinergitas, ayo kita perbanyak kolaborasi gitu. Dan semoga juga kedepannya generasi-generasi angkatan saya ke bawah ini bisa lebih baik lagi dari hari ini, Betul, dari apa yang terjadi di negara ataupun daerah kita hari ini. Betul, Lastengkur amin lah pokoknya. Pokoknya Bligong jaga kesehatan selalu. Kita masih butuh orang seperti Bligong yang pemikiran muda, jiwa muda, yang masih berenergi dan power itu masih kuat. Ya. Karena kalau misalnya bukan berarti kita melupakan orang-orang yang itu kan guru jadinya ya. Betul, betul. Seperti kata Bapak proklamator kita, weh lagi-lagi itu ya, berikan saya 10 pemuda bahkan aku kuncangkan dunia. Weh, mantap ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk GG Podcast. Terima kasih untuk Anak Agung, Terima kasih, Gede Mas Bay. Agung Suyoga SH. Oke ya. Kita akan Susah kembali sarjana hukum ya, kalau saya hutan. Sampai jumpa lagi ya Bligong ya. Terima Nanti kasih, jaga Mas kesehatan Bay. selalu Terima pokoknya. kasih. Oke, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube kita GG Media. Saya Bayu Kramas, GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.
Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas intannya terkenang. Hutan